Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan memulai ibadah kita di Minggu tanggal 12 April 2020, Minggu di mana kita merayakan Paskah menurut kesaksian Injil. Saya mengajak jemaat terkasih untuk hening sejenak, mempersiapkan hati dan diri kita. Ketika dunia masih diliputi mendung sedih, duka dan ketidakberdayaan karena wabah penyakit, sesungguhnya Tuhan terus bekerja, memberi kekuatan dan semangat pada manusia. Dan hari ini, Yesus bangkit dari kuburnya setelah disalib dan dikuburkan untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini. Itulah cara Tuhan memberi kekuatan dan semangat untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengarkan sabda pengantar ibadah yang kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati dalam doa awal ibadah ini. Ya Tuhan, sumber pertolongan sejati, minggu ini adalah minggu kami merayakan Paskah menurut kesaksian Injil.
yang secara khusus kami menghayati dengan makna baru sesuai dengan kebenaran nubuat masa perjanjian lama, bahwa Paskah perjanjian lama bangsa Israel mengorbankan anak domba, dan dalam masa perjanjian baru Yesus adalah anak domba yang rela berkorban, berani menanggung derita hingga wafat di kayu salib. Dan 3 hari kemudian bangkit dari alam maut menuju hidup sesuai dengan rancangan-Mu, tanda kemenangan bagi manusia yang beroleh pengampunan dosa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami beribadah, seraya kami mohon belas pengasihan-Mu, karena ibadah yang kami lakukan dan rayakan masih dalam suasana keprihatinan atas wabah penyakit yang mendera dunia. Bangkitkanlah semangat kami, bangkitkanlah semangat umat manusia di muka bumi ini, ya Tuhan, dengan Paskah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita hayati dan rayakan Paskah tahun ini dengan tema "Jangan takut mengatakan Yesus adalah Tuhan Sang Kebangkitan Sejati". Dengan maksud tujuan, kita dapat belajar dari Maria Magdalena dan Maria yang lain, serta murid-murid Tuhan Yesus, agar tidak takut untuk mengatakan pada banyak orang tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, marilah kita bersukacita menyanyikan Kidung Pujian nomor 171, bait yang pertama dan kedua. Fajar di timur terang bercahaya, Yerusalem tergempar. Yesus Putra Allah sudah bangkitlah dari kubur yang gelap. Kuasa maut telah lenyap, tidak lagi berdaya. Genaplah karyanya bagi dunia, disalib di Golgota. Soralah umatnya yang telah ditebus dosanya, pujilah namanya, pujilah haleluya. Bumi bergempa, kubur terbukalah, Yesus bangkitlah sudah. Lihat sinar surga terang bercahaya, gentar segenap penjaga. Maut neraka menyerah oleh kuasa Allah. Sorakna bergema segala umatnya, puji kemenangannya. Kuasa bangkitnya dan hidupnya bagi kita, memberi sentosa damai dan sejahtera. Bersama kita membaca litani pujian dan salam sejahtera. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kami percaya dan siap menyambut tangan kekuasaan Tuhan
yang dinyatakan bagi keselamatan dan keutuhan seluruh ciptaan. Sang Penebus telah datang seperti tunas di tanah kering. Ia hina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Dan oleh kuasanya ia bangkit sebagai pemimpin menuju kepada hidup. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah atas kehidupan saudara. Begitu pula atas saudara. Mari kita mawas diri dengan menghayati sabda dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Kita menyadari akan kelemahan dan dosa-dosa. Marilah kita ungkapkan doa pertobatan. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan kidung pujian 88 bait pertama sampai 3. Segala dosa
berikanlah sukacita di dalam kemurahan Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meski berkali-kali kami merayakan Paskah, namun ternyata kami masih sering tidak menghargai pengorbanan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa kehidupan sejati, sebab banyak kesalahan yang kami lakukan, ya Tuhan. Kami menyadari masih belum dapat menyatukan diri kami dengan kehendak Tuhan, sebab keinginan kami lebih kuat menyatu dengan keinginan dunia. Sehingga kami malu, takut, dan sering tidak punya keberanian menyatakan dan menceritakan tentang siapa Yesus sesungguhnya dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mengakui masih menghambakan diri pada kesia-siaan nafsu manusia kami, dengan membanggakan dan memuji diri atau sesama secara berlebihan, sehingga mudah membuat kami jatuh dalam kesalahan dan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami dan mampukanlah kami hidup dalam kebenaran yang Engkau kehendaki, sehingga dalam kasih-Mu kami berani melawan kejahatan dan dosa, serta mewartakan damai sejahtera Yesus Kristus kepada dunia ini. Amin. Mari kita hayati dengan hati yang penuh sukacita sabda Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Sang Kebangkitan, yang oleh karenanya Tuhan memberikan pengampunan sehingga hidup kita dibaharui senantiasa. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Sungguh kita berbahagia karena kita percaya kita dibenarkan dan diselamatkan. Kita ungkapkan sukacita kita dengan nyanyian kesanggupan Anak Allah Yesus namanya. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup.
jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan bagian dari pewartaan sabda dengan dasar ayat dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, terlebih dahulu bagian dari ayat-ayat ini akan disampaikan melalui refleksi dalam sebuah tayangan tentang kisah bagaimana orang-orang yang saat itu berada dalam suasana kehidupan yang ingin mengungkapkan kepedulian kepada Yesus Kristus. Dan ada bagian dari peristiwa kebangkitan Yesus yang hendak kita hayati bersama melalui refleksi singkat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku."
Demikianlah kita sudah mendengar sabda Tuhan sekaligus juga bagian dari refleksinya melalui tayangan yang ada. Semoga menjadikan kita dikuatkan oleh Tuhan untuk merasakan tentang bagaimana ketika suasana pada waktu itu seandainya saya Bapak Ibu Saudara berlari juga ingin sampai kepada pekuburan Yesus. Dan semuanya itu menolong kita untuk dapat menghayati secara mendalam perasaan para perempuan dan murid-murid Yesus ketika dijumpai oleh malaikat dan juga Yesus yang bangkit. Saya akan membaca ulang bagian dari sabda Tuhan ini, namun secara khusus pada ayat yang ke-10. Dan itu juga menjadi bagian dari tema pada kesempatan ibadah menghayati dan merayakan Paskah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih. Semoga Paskah ini membangkitkan semangat kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian dan umat manusia di muka bumi ini yang meyakini karya Kristus. Dan yang terlebih dari itu adalah umat yang meyakini karya Kristus terlebih dengan kebangkitan Yesus Sang Juru Penolong yang adalah Tuhan sendiri, sehingga kita menyebutnya sebagai Juru Selamat, membawa dampak untuk kita menyaksikan kehidupan ini dengan cara yang dari Tuhan. Sebab perayaan Paskah ini dalam suasana kehidupan yang sedang bergumul dengan rasa takut untuk manusia dibangkitkan berjuang melawan pandemi penyakit virus corona. Oleh karena itu semangat Paskah ini semoga menguatkan saya Bapak Ibu, saudara dan anak-anak sekalian untuk memaknai peristiwa Paskah saat ini dengan hal-hal yang baik. Entah itu dalam rangka penghayatan kita dalam kebersamaan di tengah keluarga, empati terhadap mereka-mereka yang berjuang untuk menanggulangi penyakit, para dokter, para perawat, tenaga medis yang berjuang untuk menyembuhkan, dan kadangkala kita merasa begitu rupa memperhatikan, mencermati keadaan mereka yang luar biasa, sehingga ada rasa iba. Dan saya rasa tidak hanya berhenti pada rasa iba, ada kepedulian, dan betapa kita bergumul dengan perasaan yang begitu dalam ketika tenaga kesehatan sampai bertaruh nyawa ketika sampai pada akhir tugas kehidupan mereka ditolak pemakamannya. Semoga panggilan nilai-nilai kemanusiaan sekalipun ada dalam suasana terbatas membangkitkan semangat Bapak Ibu saudara sekalian sebagai militia Kristi, prajurit Kristus. Ada nilai, ada kualitas, dan ada persembahan kehidupan yang boleh kita wujud nyatakan sekalipun sederhana, namun bisa bermanfaat, bisa berguna sebagaimana
Kristus yang merelakan diri menjadi penyelamat bagi manusia dan kita rayakan kebangkitannya. Pokok persoalan saat ini adalah ketika perempuan-perempuan Maria dan Maria yang lain dengan nama yang juga sama, Maria Magdalena dan Maria dengan sebutan yang lain, dan juga murid-murid dalam kondisi beberapa hari terkurung dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Ketika Yesus sang guru, sang pemimpin, sang Mesias ditangkap, dianiaya, diadili dan mati di kayu salib karena hukuman dari mereka-mereka yang menimpakan kesalahan dosanya kepada Yesus yang tidak berdosa, wafat di kayu salib. Peristiwa kebangkitan ketika mereka ada dalam suasana ketakutan disemangati oleh malaikat yang menjumpai mereka dan Yesus yang menjumpai murid-murid. Memang pada waktu itu mereka melihat Yesus secara fisik langsung. Sekalipun tubuh yang adalah kebangkitan itu adalah tubuh surgawi. Kita memahami dalam teks Injil, mereka tidak menyentuh lagi Yesus dengan tubuh surgawinya. Tubuh kemuliaan yang luar biasa. Nah, zaman sekarang ini lalu kita melihat Yesus seperti apa? Ada dua hal yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian melihat Yesus. Begini, ada satu gambar atau lukisan melalui teknik tertentu Yesus sedang bermain gitar. Yesus main sepak bola. Yesus mengenakan pakaian casual. Ini adalah cara mengekspresikan bagaimana kegirangan, kesukacitaan ketika Yesus hadir dalam keceriaan hidup manusia. Melihat Yesus dalam suasana sukacita. Hadir dan berpihak pada mereka-mereka yang mengekspresikan kegembiraan. Tentu kegembiraan yang mengekspresikan iman kepada Yesus dalam berbagai aktivitas. Di kalangan pebisnis, Yesus mau hadir. Di kalangan keluarga yang berbahagia, Yesus hadir. Di banyak kegiatan yang membuat sukacita, Yesus hadir. Melihat Yesus dengan keceriaan. Yang kedua adalah bagaimana melihat Yesus dalam suasana kehidupan yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Bahkan mungkin juga merasakan suasana ada pada titik terendah. Eloi, Eloi lama sabachthani. Mungkin perasaan pergumulan demikian. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita lihat kehidupan ini. Yang bisa saja orang merasa tidak berdaya. Kehilangan potensi hidupnya. Berada pada titik terendah dan seakan-akan tidak ada yang lain. Bahkan seakan-akan Tuhan meninggalkan. Pemazmur Daud juga merasakan pergumulan yang begitu hebat. Yesus juga mengalami pergumulan begitu hebat. Saya Bapak Ibu Saudara melihat keprihatinan demi keprihatinan. Entah itu kemiskinan, entah itu penderitaan, sakit, penyakit, entah itu kegagalan, keputusasaan. Dan inilah cara kita melihat Yesus melalui kehidupan utuh yang ada dalam persoalan pergumulan yang sedang dihadapi manusia. Maka kata jangan takut semoga menjadikan saya Bapak Ibu Saudara kemudian merasakan dorongan semangat spirit dari Roh Kudus untuk melihat hidup ini dan kemudian berani mengambil keputusan, tampil dengan kepedulian. Ada banyak orang berani mengambil sikap, mengambil keputusan, kerelaan berbagi dengan harta, kerelaan berbagi, berempati
dengan tenaga. Hal yang sangat luar biasa. Dan saya rasa saat-saat seperti sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk saya, Bapak Ibu, menceritakan tentang welas asihnya Tuhan Yesus yang berpihak pada suasana keprihatinan. Belas kasih Yesus dengan kerelaannya, dengan kepeduliannya. Dan saya rasa mereka-mereka yang berjuang untuk itu kiranya terus berjuang. Ada satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Mungkin kita berada dalam kondisi tertentu, ada pada titik terendah. Tetapi spirit dari Tuhan Yesus sang kebangkitan memberikan dorongan semangat, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Melihat saudara-saudara Yesus dalam sisi kemanusiaan menjadi pemompa semangat. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara, anak-anak, siapapun yang terpanggil mau terlibat sangat luar biasa. Sekalipun mungkin sederhananya berbagi makanan atau berbagi waktu mengantarkan makanan, sudah Tuhan perkenankan untuk dipakai sebagai pengantar berkat, menceritakan tentang Yesus yang berbagi. Meskipun kita tidak akan mengatakan ini dari Tuhan Yesus yang aku imani, tidak. Tapi dengan mengatakan kami mau berbagi berkat, Tuhan memberkati. Saya rasa itu bagian dari kisah Yesus yang akan kita ceritakan dengan kebaikannya, dengan welas asihnya dalam hidup ini. Mereka-mereka yang berjuang sebagai tenaga kesehatan, sebagai relawan, sebagai aparat, adalah bagian-bagian dari mereka yang berani mengambil keputusan untuk tidak takut. Meskipun mungkin dalam batinnya ada kegetiran, kekhawatiran. Namun mereka adalah pejuang-pejuang, dan untuk itulah Paskah saat ini saya rasa adalah Paskah yang perlu kita dedikasikan kepada mereka-mereka yang berjuang sekuat tenaga. Mereka-mereka yang mengabdikan diri, bertaruh tenaga, bertaruh nyawa. Dan semoga ini menjadi kebangkitan saya, Bapak Ibu, untuk melihat kehidupan ini secara utuh. Kita bisa berdoa dari rumah, kita bisa memberikan bantuan. Dan mereka-mereka yang menerima tanda kasih dari Tuhan melalui setiap pribadi atau kelompok yang memberikan kepedulian tidak akan pernah berhenti untuk juga berdoa dengan segala keterbatasannya. Dan saya rasa itu akan dipakai oleh Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terkasih, mari sekarang ini kita melihat hidup dengan utuh, baik saat sukacita maupun saat sedang bergumul. Karena dengan kebangkitannya, melihat Yesus secara utuh adalah refleksi dan cerminan serta aksi kegiatan kehidupan kita seutuhnya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh merasakan semangat kehidupan, dan kehidupan Yesus yang telah nyatakan adalah untuk seluruh keutuhan ciptaan Tuhan. Siapapun kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara dapat dipakai sebagai pengantar berkat dalam hidup ini. Karena kasih Kristus yang adalah Yesus Juru Selamat, agung dan mulia. Atas nama pribadi maupun juga mewakili penatua dan diaken sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, saya mengucapkan selamat menghayati dan merayakan Paskah. Tuhan memberkati senantiasa, baik kepada Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga GKJ Ambarukmo maupun kepada segenap warga gereja yang lain di sekitar Ambarukmo dan juga seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita dengan mengumpulkan persembahan
syukur yang kita landasi dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita lantunkan pujian Kidung Jemaat 188 bagian pertama, kedua, dan keenam. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dan juga anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat merayakan Paskah pada saat ini, sekalipun dalam kesederhanaan. Perayaan Paskah Perjanjian Baru dengan kebangkitan Yesus ribuan tahun lampau dari antara orang mati adalah bukti kebenaran nubuat Tuhan, sehingga kebenaran keselamatan dari Tuhan untuk manusia menjadi sungguh-sungguh nyata. Sebab manusia beroleh pengampunan dosa dan menemukan jalan damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Paskah Yesus Kristus sesungguhnya membangkitkan semangat hidup kami, sehingga kami beroleh kekuatan dan sesuai dengan sabda Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan,
karena iman kami kepada Yesus Kristus, maka kami akan mewartakan karya Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami masih terus memohon kelangsungan berkat untuk perjuangan pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi dalam memberantas wabah penyakit. Para ilmuwan, tenaga kesehatan, aparat keamanan dan relawan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik dalam menemukan vaksin atau obat penangkal dalam pemberantasan virus corona. Tugas berat mengobati dan menyembuhkan, menjaga keamanan dan distribusi obat, serta piranti medis, kiranya Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi mereka yang harus kehilangan nyawa. Kiranya keluarganya Tuhan beri ketabahan. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan dengan fisik yang terus diupayakan kekuatannya. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat untuk orang tua kami, para warga Adiuswo. Kiranya Tuhan melimpahi dengan kekuatan dan kesehatan khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang dewasa dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan wirausaha. Secara khusus saat ini dalam aktivitas yang terbatas, dalam kondisi ekonomi yang mengalami dampak. Kiranya pemeliharaan dari Tuhan terus Tuhan nyatakan. Juga untuk anak cucu, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat jauh. Kiranya Tuhan memberkati juga. Di tengah situasi terbatas, kiranya anak cucu dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam kebersamaan keluarga, khususnya dengan proses studi yang sedang dijalani untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menolong agar dapat memanfaatkan waktu studi dengan baik melalui sarana prasarana belajar jarak jauh. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat dalam aktivitas kerohanian kami yang sementara ini kami lakukan secara mandiri. Meski kami rindu untuk dapat bersama-sama dalam kegiatan gerejawi. Tuhan juga memberkati gerejawi yang dapat dilakukan dengan kegiatan operasional melalui media internet termasuk administrasi dan keuangan gereja. Berkati gereja-gereja untuk terus mewartakan kasih Yesus Kristus dalam melihat kehidupan sehari-hari, khususnya saat-saat ini. Sehingga gereja terus berperan melihat Yesus Kristus pada penderitaan manusia untuk dikuatkan dan ditolong dengan meneladan kepedulian Yesus Kristus pula. Ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, baik persembahan minggu, kegiatan prapaskah, bulanan ataupun persembahan khusus. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, sehingga dapat menunjang pelayanan dan kegiatan gereja. Dan kami bersyukur karena pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan. Demikianlah ya Tuhan pokok doa yang dapat kami panjatkan kepadamu
dan kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati. Amin. Jemaat terkasih, kita ungkapkan semangat dan sukacita dalam membawa berita dan bersaksi akan kuasa Kristus yang nyata melalui pujian Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang terkasih, kita akan perbaharui kembali pengakuan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita merasakan sapaan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sudah berkomitmen, dan anak-anak juga dapat berkomitmen untuk dapat menghayati kasih Kristus. Dan semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak diteguhkan oleh Tuhan untuk bersemangat merayakan Paskah saat ini, karena Tuhan menganugerahkan berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Sang kebangkitan sejati dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah, melingkupi, dan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, dengan harta benda dan rezeki yang Tuhan anugerahkan, dan dengan semangat kepedulian yang hendak diwujud nyatakan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Pujian nomor 172, bait yang pertama dan kedua, Penebusku telah menang.
penebusku yang disalib. Kini ia telah bangkit, maut telah menyerah, kuasa iblis dilawan, setan telah dilumpuhkan, ia telah menang, 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 penebusku telah menang, 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 penebusku telah menang. Penebus sudah bangkitlah, kuasa iblis telah kalah, bumi bersoraklah, kasih-Nya telah tercurah, karyanya genaplah sudah, memberi anugerah, menang, menang, penebusku telah menang, 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 penebusku telah menang. Selamat menghayati dan merayakan Paskah, bersukacita bersama keluarga, tetap semangat melanjutkan aktivitas secara aman, bertanggung jawab dan menyenangkan di rumah. Tetap tenang dan tidak panik di dalam menghadapi wabah virus corona. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penebusku yang disalib, kini ia telah bangkit.